Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ya jamain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita anjungkan ke Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izinkanlah saya berbagi ilmu sepatah ataupun dua patah kata yang dipatahkan menjadi sebuah kalimat yang berjudul 3 hal yang dicintai dan 3 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya banggakan, untuk memulai penyampaian ini, saya akan membacakan sebuah hadis terlebih dahulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai 3 perkara dan membenci 3 perkara. Allah menyukai kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Kalian berpegang teguh kepada agamanya dan tidak berpecah belah. Dan Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu yang tidak jelas dari sumbernya, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang saya banggakan, hikmah hadis ini ialah ada 3 hal atau 3 amalan yang apabila dilakukan oleh seseorang, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ridho dan mencintainya. Ketiga amalan tersebut yaitu yang pertama, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, yaitu senantiasa berusaha istiqomah dalam tauhid sepanjang hayat. Dengan kata lain, menjauhi segala hal-hal atau yang mengandung unsur kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpegang teguh pada hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, berusaha untuk melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak berpecah belah antara sesama umat Islam, karena sesama orang-orang yang beriman kita adalah bersaudara yang diibaratkan dalam satu tubuh, yang apabila salah satu bagian tubuh ada yang sakit, maka bagian tubuh lainnya juga akan merasa sakit juga. Selain menjelaskan tentang 3 hal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menggambarkan tentang 3 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila seseorang melakukannya, niscaya Allah akan membencinya. 3 hal tersebut yaitu yang pertama, kila wa qola, yaitu menyebar berita yang tidak jelas dari sumbernya. Yang kedua, terlalu banyak bertanya, yaitu terlalu banyak bertanya pada hal-hal yang tidak perlu justru akan menimbulkan kesulitan. Adapun bertanya perihal ilmu pengetahuan atau terhadap hal yang bermanfaat adalah boleh, bahkan bisa dianjurkan. Ketiga, menyia-nyiakan harta, seperti boros dalam pengeluaran uang atau mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Lebih baik harta dimanfaatkan untuk hal-hal yang mendatangkan maslahat seperti nafkah yang baik kepada keluarga dan juga digunakan untuk zakat, infak, dan sedekah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang senantiasa mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, serta terhindar dari segala bentuk kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah singkat saya ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik kita semua makhluk ciptaannya. Semoga dapat diambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.